Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'al ulama wal mu'allifin wal musannifin khususan al-Imam al-Busiri. وأجدادنا وجدادنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا وسن الزبير وزوجته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستانم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. Hatta idza lam tada, sehingga ing dalam nalikane ora ninggal sapa sira sya'wan ing satu tujuan minad dunuwi atau limustabiqin ghayatan ing sasaran gitu ya. Limustabiqin kedue wong kang balapan musabaqah minat dunuwi sangka parek wala markon lan ora ninggal ing undakan tempat naik anak tangga limustanimin kedue wong kang golek ketinggian menaiki mencari ketinggian. Ini masih berkaitan dengan Isra Mi'raj kemarin ya. Yang Kanjeng Nabi itu wabitta tarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya. Kanjeng Nabi itu melakukan Mi'raj ya. Mi'raj itu apa? Melakukan naik perjalanan dari mana? Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Itu naik gitu ya. Kenapa naik? Karena ya tentu Allah tidak bisa disifati dengan fisik ya. Tapi cara gampangane bahasa gitu ya. Kanjeng Nabi itu ditimbali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi naik itu untuk mendekat ya, dalam tanda kutip ya, untuk mendekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya naik ya. Naik, ketika naik itulah berjumpa dengan berbagai nabi. Dan para nabi itu mengakui kehebatan Nabi Muhammad, mempersilahkan. Bahkan disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri mengajukan Nabi Muhammad untuk mencapai ketinggian itu. Ya. Nah, sampai mana Kanjeng Nabi naik itu? Hatta idza lam tada' sya'wan. Sampai pada batas Kanjeng Nabi tidak lagi menemukan sasaran untuk mendekat. Lam tada' orang ninggal panjenengan Kanjeng Nabi sya'wan ing sasaran. Kalau orang itu lomba ya, lomba tujuannya misalnya ke timur, itu sudah tidak ada lagi untuk sasaran yang dituju untuk lari itu sudah enggak ada ya, memang sudah mentok. Sudah tujuannya sudah sampai di situ, sudah enggak ada lagi tempat untuk mendekat. Hatta idza lam tada' sya'wan limustabiqin. Kamu sudah tidak lagi bisa menemukan Muhammad sasaran untuk kamu capai lagi.
Wala marqan limustanimi. Kamu juga Muhammad sudah tidak menemukan lagi anak tangga yang bisa kamu naiki agar kamu lebih tinggi lagi. Sudah tidak ada lagi tempat untuk tidak lagi menemukan anak tangga untuk naik. Wala marqan. Tentu itu semuanya adalah bahasa-bahasa yang bisa disampaikan oleh manusia ya. Yang hakikatnya ya kita tidak tahu ya. Khafatta, ketika itu kamu Muhammad sudah tidak menemukan lagi jalan atau anak tangga untuk naik. Dan kamu Muhammad juga tidak menemukan sasaran agar lebih bisa dekat lagi. Khafatta, menganggap rendah sapa sira. Ya bukan menganggap rendah itu dalam arti itu rendah ya. Kulla maqamin ing saben-saben maqam. Bil idhafati kelawan idhafah. Ini bahasa menggunakan syair tapi menggunakan bahasa ilmu nahwu. Khafatta ya ngejerno sapa panjenengan. Kulla maqamin ing saben-saben maqam bil idhafati kelawan idhafah ya. Tahu ya idhafah ya? Mudhaf ilaih ya. Menggunakan syair tapi mungkin Imam Busiri ini mungkin nahwu sekali gitu sehingga syair yang kali ini tuh menggunakan simbol-simbol ilmu nahwu. Khafatta kulla maqamin bil idhafati id nudita nalikane karena atau ing dalem nalikane den undang-undang sapa sira nida birrafi kelawan i'rab rafa ya kelawan ketika kamu dinidak dipanggil dengan i'rab rafa dengan ketinggian. Rafa itu kan artinya ketinggian ya. Mithlal mufradil alami hale ngumpamani mufrad alam. Mufrad alam ya. Kan nida itu kan yang dibaca rafa itu kan ada dua-dua ya. Ada alam, mufrad alam sama nakirah maksudah, ya kan? Yang dibaca rafa itu yang apa? Yang nidanya itu alam, mufrad alam seperti ya zaidu, ya. Yang dibaca rafa birrafi, yang dibaca rafa itu yang apa? Ya zaidu dengan ya rajulu, ya. Ketika itu adalah nakirah maksudah. Yang kedua-duanya itu sama-sama rofaknya, sama-sama ma'rifatnya, gitu ya. Gitu. Khafatta kulla maqamin bil idhafati id nudita bir raf'i mislal mufradil alami. Kamu Muhammad menganggap rendah setiap makom karena sudah sampai kepada tangga paling tinggi ya. Maka yang di bawahnya itu undakan yang di bawahnya itu terasa rendah. Bukan berarti benar-benar rendah ya, tetapi di bawahnya itu terasa apa? Rendah. Bil idhofah kelawan den sandarno. Maksudnya apa disandarkan itu? Kalau ya namanya nisbi gitu. Idhofah itu kan nisbi ya. Kalau dinisbatkan, kalau diidhofahkan kepada tangga tertinggi, maka tangga di bawahnya itu bagaimanapun namanya apa? Majrur kan? Ya kan? Misalnya tangganya jumlahnya ada 100, ada undakan 100, kamu sudah berada di angka 100. Maka yang 99 itu bagaimanapun ya kalau dinisbatkan kepada yang angka 100 itu ya bagaimanapun lebih apa? Lebih rendah. Bil idhofah dinisbatkan kepada tangga yang ke 100 bagaimanapun tangga yang ke 99, ke 98 dan sebawahnya itu bagaimanapun itu rendah. Maka itu dianggap majrur. Kamu Muhammad ya, ketika kamu sudah tidak menemukan lagi tangga yang paling tinggi lagi, itu sudah mentok di angka 100 misalnya. Saat itulah kamu merasa bahwa semua makom, ya orang kan punya makom sendiri-sendiri ya. Kita makomnya mungkin makom tangga pertama itu aja udah luar biasa ya.
berarti sudah pernah melakukan perjalanan Mi'raj ya. Kita itu mungkin makomnya belum di sana ya, makomnya itu di Black gitu ya, di bawah apa gitu ya. Nah, itu. Tapi bagi Nabi Muhammad yang sudah berada di makom tertinggi itu menganggap makom-makom yang di bawahnya itu sudah terlewati semua itu. Kenapa Nabi Muhammad merasa paling tinggi? Bukan Nabi Muhammad merasa, tapi Muhammad melihat di bawahnya itu ya, makom-makom selain dia itu berada di bawahnya. Imam Busiri menyebutnya karena kamu dipanggil itu sendirian. Di makom yang tertinggi itu kamu dipanggil dengan menggunakan mufrad alam. Orang kan dipanggil kan kadang bisa menggunakan nama banyak kan, wahai para pelajar. Itu kan berarti tidak mufrad alam namanya ya. Wahai para santri, berarti yang berada di situ banyak gitu ya. Tapi ketika Nabi Muhammad di tangga ke-100, itu ketika dipanggil, itu sudah nggak bisa dipanggil dengan orang lain. Dipanggilnya itu by name gitu ya. Dengan menggunakan mufrad alam. Maka karena menggunakan mufrad alam, maka harokatnya pakainya apa? Dhammah, rofa. Artinya tinggi sekali. Kalau apa namanya? Yang mufrad nida-nida yang lainnya kan ketika yang dipanggil itu orang banyak itu kan ya kan tidak sendirian. Mungkin dibacanya nasab ya. Gitu. Tapi ini ketika Nabi Muhammad sudah naik melakukan Mi'raj lalu berada di tangga tertinggi, sudah enggak ada yang nemenin lagi, maka berarti telah berada di makom yang seluruh makom itu berada di bawahnya. Artinya Imam Busiri ingin menyampaikan bahwa makomnya Nabi Muhammad itu sudah makom tertinggi, dan ketika berada di puncak itu, ketika memanggil Nabi Muhammad itu sudah lagi panggilannya tidak untuk orang umum, tetapi hanya Nabi Muhammad tok yang bisa dipanggil menggunakan mufrad apa? Alam. Ya Muhammadu, gitu. Wahai Muhammad. Sudah tidak menggunakan yang lainnya. Bukan ya Nabiyan, wahai Nabi, bukan. Gitu ya. Kaima tafuza biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wasirrin ayyi muktatimi. Kaima tafuza. Kenapa kamu menaiki semuanya itu? Kaima tafuza. Supaya merkoleh sapa sira Muhammad. Biwaslin kelawan sambung. Ayyi mustatirin ingkang banget kasimpene. Anil uyuni sangka pira-pira mripat. Kamu menaiki tangga, kalau misalnya tadi ya, kita bayangkan angka ke berapa tadi? Ke-100 itu. Kamu ketika berada di tangga yang ke-100 itu, kamu sudah mendapatkan satu makom keterhubungan dengan Gusti Allah yang tidak ada orang yang bisa melihat. Mustatirin anil uyuni. Bahkan dalam cerita-cerita itu kan ya, kalau nggak salah ya, wallahu alam ya, nah, belum sempat membaca ulang ya. Itu ketika sudah berada di Sidratul Muntaha, itu kan Jibril tidak lagi menemani. Ketika naik ke atas itu kan selalu ditemani dengan Jibril. Ketika langit pertama yang ngetuk pintu kan Jibril. Tok 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 tok. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Naik lagi ke atas. Siapa? Jibril. Berarti masih bersama siapa? Jibril. Itu masih makom-makom yang masih bisa disertai oleh orang lain. Siapa Muhammad? Siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Sampai langit ke-7. Naik lagi sampai ke Sidratil. Nah, ketika berada di sana itu, Jibril tidak lagi menyertai. Tidak ada lagi mata yang bisa melihat Muhammad ketika mendekat kepada Gusti Allah. Makanya di sini disebut ayyi mustatirin, yang benar-benar tersimpan,
tak ada orang lain yang bisa melihatnya. Seperti apa yang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasirrin lan supaya merkoleh panjenengan Muhammad kelawan rahasia. Ayyi muktatimin ingkang benar-benar tersimpan. Lalu ketika kamu di sana Muhammad, kamu juga mendapatkan sesuatu yang sangat rahasia, yang tak bisa diucapkan. Apa maksudnya? Ketika sampai di sana itu, Nabi Muhammad mendapatkan apa? Diberi wahyu apa? Wahyu itu pun wahyu yang rahasia. Makanya dalam Al-Quran itu fa'auha ila abdihi ma'auha. Mongko paring wahyu sapa Gusti Allah dalam satu pemaknaannya ya. Ila abdihi marang kawulane Gusti Allah paring wahyu apa? Ma ing perkara auha ingkang paring wahyu sapa Gusti Allah memberikan kepada Nabi Muhammad wahyu yang ia wahyukan. Itu aja enggak disebutkan apa itu isinya itu. Ma auha itu. Nah, itu disebut di sini wasirrin ayyimuk satimi. Jadi kalau saya memahami itu, yang pertama itu ayyim mustatirin, itu karena sendirian. Sambung itu sendirian. Karena ketika sampai di Sidratil Muntaha, ya kan? Itu Jibril pun tidak apa? Ikut menyertai. Kalau masih langit satu, masih disertai orang lain. Masih bisa bersama Jibril. Nah, ketika sudah sampai Sidratil Muntaha itulah sudah tidak ada lagi yang menemani, karena itu rahasia. Hubungan antara Nabi Muhammad, sambung antara Nabi Muhammad dengan Gusti Allah itu sudah rahasia. Lalu ketika sudah sampai di sana diberi wahyu apa? Wahyu itu pun sangat-sangat tertutup. Al-Quran menyebutnya fa'auha ila abdihi ma'auha. Gitu ya. Fahuzda. Mongko mendapatkan sapa panjenengan Muhammad. Kulla fakhorin ing saben-saben kebanggaan. Ghaira mushtarakin hale ora den sekutoni. Enggak ada seorang pun yang ikut bersamamu mendapatkan kebanggaan itu. Wajuzta lan melewati sinten panjenengan kula maqamin ing saben-saben maqam ghaira muzdahamin hale ora didesek. Enggak ada orang lain yang mendesakmu karena sendirian. Kamu mendapatkan kebanggaan, tidak ada orang lain yang menyertaimu. Kamu melewati tangga-tangga itu tadi sampai tangga, kalau kita gambarkan tadi sampai tangga ke berapa? 100. Sudah tidak ada lagi orang yang mendesakmu karena sendirian. Ghaira apa? Mustaham. Wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'amin. Wa jalla lan agung apa miqdaru ma apa kadare perkara wulita ingkang diberi kekuasaan sapa sira. Min rutabin sangka pira-pira martabat-martabat, pira-pira pangkat-pangkat. Agung sekali kadar martabat yang diberikan kepadamu. Ya, martabat yang dikuasakan kepadamu. Nah, gitu ya. Maksudnya ya yang diberikan kepadamu, yang dianugerahkan kepadamu gitu ya. Pangkat yang dianugerahkan, pangkat yang kamu diberi kekuasaan atasnya itu sangat agung. Wa azza lan angel. Bahkan ya ora iso gitu ya, aziz. Ora iso gitu, angel ya. Apa idraku ma nemu perkara ulita ingkang den paringi sapa sira min amin sangka pira-pira kenikmatan. Wa azza lan angel. Apa idraku ma sulit memahami kenikmatan yang diberikan kepadamu itu sulit sekali. Azza ya. Gitu ya, kalau di sini ada penyebutan ayat wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi martabatnya Kanjeng Nabi itu sangat agung.
bahkan sulit atau bahkan tidak bisa memahami kenikmatan yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu mengerti sedikit-sedikit tetapi benar-benar memahami itu ya kesulitan. Ya, pengalaman Nabi Muhammad pelaksanaan Isra Mi'raj itu kan ya dipahami itu kan sulit ya, apalagi ketika berada di tangga yang tertinggi, ketika berada di Sidratil Muntaha. Busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Busyra utawi kabar gembira iku lana kedua kita. Ma'syarul islami golongane wong Islam. Kita sebagai umat Islam itu bahagia sekali. Kenapa? Innalana saat temene iku kedue kita minal inayati sangka perhatiane Gusti Allah ruknan ana rukun ya rukun ghairu manhadimi engkang ora dirobohkan, tak mungkin dirobohkan. Kita orang Islam ini bangga lah. Kita sebagai umat Islam itu bangga sekali. Kenapa? Kita itu diperhatikan oleh Allah, ya. Diperhatikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala minal inayah, ya. Di sisi Allah, punya pangkat di sisi Allah, perhatian di sisi Gusti Allah, kita memiliki satu bangunan asas tiang yang tidak mungkin dirobohkan. Ada yang memaknai ruknan itu artinya adalah syariat. Karena syariatnya Nabi Muhammad itu tidak bisa dirobohkan, tidak bisa dinasah maksudnya, ya. Kalau syariatnya Nabi Musa itu dinasah dengan syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Lalu syariatnya Nabi Isa dinasah dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syariatnya Nabi Muhammad tidak bisa dinasah. Kita ini umat yang mulia, itu loh maksudnya ya. Kenapa? Karena kita punya nabi yang mulia. Di sisi Allah sebetulnya sangat mulia. Gitu ya. Kita punya syariat juga yang tidak lagi bisa dirobohkan, tidak bisa dinasah. Umat Islam. Ada yang memaknai rukunan itu artinya berarti adalah kedekatan dengan Kanjeng Nabi. Kita punya sandaran yang sangat tidak bisa dirobohkan. Sebagaimana nabinya itu adalah nabi yang paling agung, maka mestinya umatnya itu juga umat yang paling agung. Kayak kita punya sandaran ruknan, punya sandaran yang tidak bisa dirobohkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Gitu aja, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Gitu ya. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da'a ing dalam sanalikane ngundang sapa Allahu Gusti Allah da'ina ing wong kang ngajak ing kita li ta'atihi untuk taat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Gusti Allah. Sinten da'ina, orang yang mengajak kita untuk taat kepada Gusti Allah itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Lamma da'a nalikane ngundang sapa Allah Gusti Allah da'ina. Ing wong kang ngajak kita li taatihi marang taat Gusti Allah. Ketika Allah memanggil nabi kita Nabi Muhammad, memanggil dengan apa? Bi akramir rusuli. Dengan mulya-mulyane para utusan. Kunna mongko ana sapa kita iku akramal umami.
luweh mulya-mulyane pira-pira umat. Ketika Allah menyebut Muhammad, yaitu orang yang mengajak kita untuk taat kepada Gusti Allah dengan utusan yang paling mulia di antara para utusan, maka itu berarti kita ini adalah umat yang paling mulia. Sebagaimana rasulnya itu adalah yang paling mulia, maka umatnya juga berarti umat yang paling mulia. Gitu. Ra'at qulubal ida anba'u bi'athatihi kanab'atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Ra'at ngagetaken, menakutkan atau mengagetkan qulubal ida ing pira-pira atine pira-pira musuh. Apa sing ngagetno? Anba'u bi'athatihi, apa pira-pira cerita tentang diutuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang diutusnya Nabi Muhammad itu menggaung ya, sampai menakutkan musuh-musuhnya. Hatinya para musuh-musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'at qulubal ida anba'u bi'athati kanab'atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Kanab'atin kaya aumannya, raungane kaya raungan. Ya, raungane macan mestinya ya, kalau kita bayangkan ya raungan-raungan macan, karena raungan yang paling menakutkan itu kan ya raungan apa? Macan. Kanab'atin kaya raungan macan. Ajfalat ingkang ngagetaken, melayuaken. Ngagetaken utawa melayuaken ghuflan ing pira-pira hewan ingkang lali minal ghanami sangka wedhus. Sekawanan kambing ghanam. Seperti raungan macan yang menakutkan kambing-kambing yang sedang lupa. Itu ghuflan itu ya. Maksudnya kambing kok lupa itu gimana maksudnya? Kambing yang sedang nyantai-nyantai lagi maem rumput ya, sedang makan rumput itu kan kambingnya agak lupa-lupa gimana, saking nikmatnya sedang memakan rumput, itu dibayangkan kayak ghuflan itu bukan berarti lupa atau apa gitu ya, yang tidak sedang konsentrasi, tidak sedang apa gitu ya, memang sedang menikmati rumput. Tiba-tiba ada macan yang meraung-raung, nah gitu. Nah, ya, sedang asyik. Gitu. Musuhnya Nabi Muhammad itu juga begitu, sedang asik-asiknya, sedang santai-santai, tidak ada apa-apa ya, dikiranya semuanya aman-aman saja gitu ya. Tiba-tiba ada berita tentang diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini bait-bait berikutnya ini adalah digubah untuk menyampaikan tentang jihadnya Kanjeng Nabi. Sekarang sisi lain dalam diri Nabi, yaitu sisi jihadnya Kanjeng Nabi. Maka ya menggunakan bahasa-bahasa yang menakutkan. Orang membayangkan Kanjeng Nabi sebagai panglima, membayangkan Kanjeng Nabi sebagai panglima, sebagai pimpinan perang. Maka ya berita tentang bi'sahnya, berita tentang diutusnya Kanjeng Nabi itu juga sekaligus sebagai kabar tentang adanya jihad. Sehingga berita tentang diutusnya Nabi itu menakutkan para musuh-musuhnya. Gitu ya. Ra'at qulubal ida anba'u bi'athatihi kanab'atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Seperti raungan singa, macan atau singa yang menakutkan para
sekelompok atau sekawan kambing yang sedang merumput. Enak-enaknya makan rumput, tiba-tiba macan datang atau singa datang dan meraung dengan suara yang khasnya. Mazala yalqahumu fi kulli mu'tarukin hatta hakau bil qana lahman ala wadami. Ini tentang jihadnya Kanjeng Nabi. Jadi begini ya. Tadi itu kan cerita tentang mukjizatnya Nabi, tentang Al-Qur'annya Kanjeng Nabi, Isra Mi'raj. Itu kan gambaran betapa Kanjeng Nabi itu orang yang lemah lembut, ya kan? Kanjeng Nabi menyampaikan kebenaran, mukjizatnya juga bukan mukjizat dalam arti perang, mukjizat yang tertinggi yaitu Al-Qur'anul Karim dengan segala hujahnya, dengan segala ininya, mestinya orang itu akan segera iman. Gitu. Tetapi kan mereka tidak iman. Bukan berarti Qur'annya yang salah, tetapi yang salah itu adalah orang yang melihat. Digambarkan dengan kemarin itu yang mata-mata itu kaifa bukan yang apa? Kotung kiru. Gimana? Nah, itu ya. Kotung kiru apa sih mana ya? Kotung kirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Itu bukan berarti mukjizatnya Al-Qur'annya apanya yang salah, tetapi yang salah itu memang matanya. Kalau tidak bisa merasakan bukan berarti bendanya yang tidak bisa dirasa, tetapi memang lidahnya yang sedang sakit gitu. Jadi mestinya kemudian segera percaya, segera iman. Tapi ternyata tidak. Semakin kafir, semakin kafir. Tidak hanya sekedar kafir, bahkan menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya Nabi Muhammad kalau diserang akan segera kalah, tidak berdaya, tidak ini gitu ya. Tapi ternyata bukan. Nabi Muhammad ternyata juga punya sisi lain dalam hidupnya, yaitu panglima perang. Punya sisi yang luar biasa dari segi kekuatan fisik, dari sisi keberanian luar biasa. Karena terus-menerus seperti itu terjadi peperangan, ya akhirnya terjadi perang. Ancaman-ancaman itu dihadapi benar oleh Nabi Muhammad dengan keberanian yang luar biasa. Ma zala yalqahumu fi kulli mu'tarukin hatta hakau bil qana lahman ala wadami. Mazala ora gingsir-gingsir sapa Kanjeng Nabi iku yalqa, nemu sapa Kanjeng Nabi, ketemu maksudnya ya, menemui sapa Kanjeng Nabi hum ing musuh-musuh itu tadi al-ida. Fi kulli mu'tarokin, ing dalam saben-saben medan perang. I'taroka itu maknanya cangklet dalam peperangan. Daging dengan daging ketemu dalam keadaan perang. Itu namanya i'taroka. Karena mu'tarok itu tempat bertemunya daging dengan daging ketika melakukan perang. Berarti fi kulli mu'tarokin, ing dalam saben-saben medan laga, medan perang. Nabi terus menemui mereka dalam setiap medan peperangan. Menunjukkan keberaniannya Nabi Muhammad. Bukan orang yang licik, bukan orang yang penakut. Kalau mereka kemudian mengajak perang, Nabi menemui mereka dalam setiap medan peperangan. Hatta hakau bilqona lahman ala wadami, hatta hakau sehingga menyerupai sebuah ida, menyerupai lahman ing daging, ala wadamin ing atase kayu landasan. Nek cara jenenge apa iku kayu landasan iku? Apa tataan sing tinggo ngirisi daging apa jenenge? Apa? Apa? Telengan.
talengan. Ono basa talengan. Yang ngenam piye talengan? Sing dinggo cacah-cacah ngene kayu ngene kan biasanya ya. Tinggo ngirisi daging. Ya, jedak-jedak ngono ya. Jadi ingat di Mesir ya. Wong Mesir iku nek salat iku digawe gampang, tapi ya kadang-kadang ya membikin meripat iku ya seneng, ya ora seneng. Senenge iku wong kok salat gampang, ora digawe angel ngono ya, tapi ndelok yo kadang-kadang piye ngono. Jadi orang Mesir itu kalau salat itu di sembarang tempat. Karena mungkin dianggapnya seluruh tanah itu wajuilatil arduli masjidan. Tanah itu semuanya adalah apa? Masjid. Jadi kalau kepengin sholat itu sakarep-karepe. Jadi orang angel loh sholat. Misalnya pedagang kaki lima, ngono iku pengen sholat ya sangger jejere nang dalane glundung terus sholat. Ora kakean coro terus piye terus mencari tempat malu atau apa ndak. Biasa. Gitu ya, macam. Termasuk tukang daging itu kita yo nek kadang-kadang yo isek blepo-opo ngono pengen wayahe zuhur salat ya dene ya salat ngono kita iku. Eling kowe iku sak ngerti kula niku. Dadi rada gampang tapi nek didelok ngene masuk salat iku ambune ambu daging kabeh ngono. Wis jan tenan. Ya, santai gitu loh. Orang salat iki digawe gampang. Tidak perlu orang sholat itu malu dengan orang yang tidak sholat apa gitu ya. Itu. Saya pernah ke stadion sepak bola ya, ndelok bola zaman nenggone Mesir. Iku ya nenggone stadion gede ngono kan. Orang Mesir itu fanatik bola itu kan kayak insyaallah ya cerita tentang tentang apa namanya ini. Ana jenenge klub nang Mesir iku jenenge klub Ahli karo klub Zamalek. Iku nang gone donya iku termasuk nomor pira nomor 3 atau nomor 4. Kalau apa namanya? Apa jenenge? Ketemu dua klub yang podo-podo banyak penggemar niku apa nih? Atau kalau di Inggris itu apa ya? Pertemuan antara kalau di Barcelona itu kan kalau di mana di Spanyol itu kan ada El Clasico. Kalau di mana ada di Prancis ada apa dengan apa gitu ya. Kalau di ini ada. Nah itu kalau di Mesir itu ada yang namanya pertemuan antara Ahli dengan Zamalek. Koyo sampai kadang-kadang ngomong agama di wong Mesir itu kayak bola ngono. Lucu nek kadang Nah itu pernah ikut lihat tapi bukan itu, tapi ndelok apa ya. Waktu itu sing diundang iku klub apa lho, klub Barcelona apa diundang nang Mesir. Terus akhirnya melu ndelok ya kan. Ndelok ngono kan. Iku ya wayah maghrib ngono kan. Iku ya stadion iku adzan yo. Aku ya luar biasa Mesir. Jadi misalnya pertandingan itu bukan jam 6 atau jam 7 lah ya pertandingan. Itu jam 6 kan wis kebek. Wong sing diundang ngene iki Barcelona apa MU ngono lho. Terus melu ndelok nang gone ndi jenenge nang stadion ya. Ngenteni kan sebelum main kan wis do mlebu kabeh. Iku pas maghrib ya kan adzan. Sing adzan ora kok masjid, stadione adzan. Sing biasa dienggo ngomong stadion Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, iki atik stadion antik iki mboten. Bayangno, adzan ya. Ngono. Ya Allah. Terus sing kepengin salat ya salat angger nggone ndak dhuwur apa ngono. Kula nggih nderek salat, nggih salat dadi ya gak tidak malu ya sebagian kaya ana sing ora salat wong akeh ya. Tapi kita yang sholat itu enggak malu, terus ora kakan ya gelar kloso, gelar apa? Koran, gelar apa di atas rumput apa di atas apa ya sholat santai. Golek tempat wudu, golek jeda apa jenenge tempat pipis nggo wudu, nggo apa. Dadi sing sholat ya akeh.
Jadi orang Islam itu tidak merasa gitu loh, kesulitan menjalankan ibadahnya. Karena malu, karena apa gitu, itu tidak ada. Enggak ada seperti itu. Ya sholat jadi menyenangkan. Ya, itu jadi ketiga gampang. Nah, kita juga mestinya begitu ya. Kalau kita di tempat manapun, kalau memang saatnya kita menjalankan sholat, ya sholat saja ya. Enggak perlu, dan itu menjadi mental tersendiri. Punya mental untuk menjalankan agamanya Gusti Allah tanpa harus banyak pertimbangan dengan ini gitu ya. Jadi wis dianggap iki carane agamaku ngene ya tak lakoni dengan segala wong ngape ngawasi apa ya terserah lah gitu. Artinya punya mental karena diajari ketika sekolah di Mesir dulu itu orang menjalankan agama itu gak perlu sungkan. Ono tukang apa iki jenenge tukang jagal kadang-kadang kene isih ono geteh apa geteh ya kan abang kabeh ngono. Engko wayahe salat ya biasa ya salat gitu aja selesai. Gak perlu terus kangelan aduse piye. Wis salat. Sing dodolan nang pasar-pasar menggelar lapaknya di pinggir dodol kacang, engko wayahe pengen salat ya nang pinggire apa iki jenenge? Pinggire kacang terus gelar Allahu Akbar selesai. Gak perlu kangelan. Kula merasa mendapatkan didikan itu di Mesir, carane urip ngene to, gampang ini. Jadi nek kepengin salat ya salat wae. Gak perlu apa-apa. Ya terlatih. Alhamdulillah gitu ya punya itu. Kula nanti teng Australia mlaku-mlaku gludung-gludung ya. Wayahe salat pas ning gone setengah lapangan. Ning gone alun-alun niku. Golek masjid ora ono, golek gelar koran ning gone tengah apa? Alun-alun salat ya wis Allahu Akbar selesai. Menawa wong-wong ya do ngawasi iki sapa iki. Tapi menjadi menarik ya. Menjadi menarik. Nah, jalan-jalan di Australia ya. Dengan santai sholat ya, wayahe sholat ya. Pernah di Perancis, di bandara gitu ya. Wayahe subuh-subuh terus wayahe sholat golek masjid angel golek ya. Ngobrol karo tukang apa? Cleaning service gitu ya, yang bagian itu punya enggak di mana tempat sholat terus tanya enggak ada di sana jauh apa gitu ya. Minta izin terus dikai plastik sholat ya sholat nggon wong sing mlaku ya bakal mlaku urusane mlaku kene waya sholat ya urusane napa sholat ya dijalani pokoknya menyenangkan didikan apa masyarakat apa Mesir itu menyenangkan aku ya lagi ngerti ku ono nang stadion apa jenenge adzan subhanallah ya luar biasa itu nih Allahu akbar ya adzan iki stadion ya gitu. Sangat religius jejer apa jenenge karo wong fanatik karo klepe apa ngono ya ndonga tapi ujungnya mesti sampean tambah kudu guyu piye ngono kan aku isih rondo eling kok dungane niku Allahumma in kunta bithibbin sahih ya Allah jika kamu mencintai saya sungguh-sungguh menangkan wah ya iki sapa iki jejerku ndonga iki jebule tangane ana salibe teng mriki di sini tuh orang-orang Mesir kalau Kristen itu tangannya ini kan ana salibe di sini itu kebanyakan lah yang saya selama sana tahu tak delok tangan tak kira wong Islam rek ndongane keren ngono kan di tangannya ada salibnya serba-serbi di stadion sepak bola di sana itu ya. Ini loh gara-gara cerita Lahman ala apa? Wadhamin. Wadhamin itu apa tadi apa namanya apa? Tataan daging itu apa namanya? Telamaan. Ya itu pokoknya ya.
Jadi Nabi Muhammad itu menemui mereka pada setiap tempat medan perang. Sampai mereka itu, maksudnya Kanjeng Nabi saking gagahnya perang menang, sampai musuhnya itu seperti daging di atas bilqona kelawan tumbak. Karena telah ditumbak oleh pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti musuhnya Kanjeng Nabi itu seperti daging di atas. Hatta hakau bilqona lahman ala wadhami. Hatta hakau sehingga nyerupani apa ida bilqona sebab dan panah kanthi tumbak tadi, ya. Ditusuk di apa dengan iku lahman iku daging ala wadhamin ing atase kayu landasan. Kayu telamaan tadi itu. Itu ya. Itu. Maksudnya sudah enggak berkutik, enggak apa gitu. Pengen menceritakan kehebatannya Kanjeng Nabi di medan laga. Ketika Islam dimusuhi, ketika ini waddul firara fakadu yaghbituna bihi asyalat ma'al iqbani warrakhmi. Wadu berharap sapa al-ida al firara ing blayu. Mereka berharap bisa lari dari medan laga, medan peperangan, tapi tidak bisa lari. Ya, nggak bisa lari. Gimana lari? Ini ya. Jadi sudah saking terpaksanya sehingga mereka ini berharap untuk bisa lari dari medan perang. Karena orang Arab itu malu untuk lari dari medan perang. Makanya perang Badar itu kan, kalau tidak salah ya, perang Badar itu kan perang yang mengerikan. Karena perang itu harapannya menang. Sehingga itu kalau tidak salah ya, itu ingat-ingat lupa nanti dicek lagi ya. Itu yang diajak tidak hanya kaum laki-laki. Perang itu yang diajak kaum perempuan. Bukan perempuannya bukan untuk perang, bukan. Tapi untuk menjadi supporter. Di perang itu ada apa? Supporternya. Ya Allah, perang Badar itu. Insyaallah Gusti. Ya. Jadi kalau mau lari, itu disorai sama kaum perempuan-perempuan itu. Ya, lari itu app sekali. App itu apa? Ya muruah lah ya, malu lah, masa lari perang itu malu sekali. Arab itu gitu. Tapi saking daruratnya, saking perang, repotnya perang melawan Kanjeng Nabi itu sampai mereka berharap bisa lari. Ada perang lagi yang modelnya kayak gini, itu perang Hunain. Ya, saya pernah baca buku itu, perang Hunain. Perang Hunain itu tahun 8, setelah Fathu Makkah itu kan perang Hunain. Nah, perang Hunain itu desanya dibabat. Jadi kayak misalnya sarang gini mau perang melawan mana ya, mau perang melawan mana lah, pokoknya daerah sana. Itu desanya itu dihilangkan. Orang Arab itu dihilangkan. Kenapa? Biar tidak lagi bisa kembali. Perang ini adalah hidup atau mati. Nek kue kalah, piye wae ape balik wis ora iso. Kenapa sudah tidak bisa? Desane wis ora ono. Itu ya, sudah enggak bisa. Pokoknya iki wis maju sampai. Makanya perang Hunain itu jarahannya itu banyak sekali. Hasil peperangan itu banyak sekali karena desane wis dihilangkan ya, kalau tidak salah itu. Enggak tahu membaca di mana, lupa ya. Tapi perang dengan Kanjeng Nabi itu sampai punya harapan, ya Allah gitu ya, kita pengen ini Melayu. Padahal Syrian dong, Arab Melayu perang. Tapi tetap kepengen apa? Melayu. Saking hebatnya Kanjeng Nabi gitu. Siapa Al-Imam Al-Busiri menyifati kendele Kanjeng Nabi. Waddul firara. Berharap sapa musuh al-firara ing Melayu. Fakadu mengko meh-meh sapa mengkono wong akeh iku yaghbituna. Sapa musuh iku yaghbituna iku ghabtah. Ghabtah itu apa? Ghibtah itu apa? Ghibtah itu. Ya itu, berharap, mengharapkan lah ya, mengharapkan sesuatu
tapi tidak disertai dengan hilangnya sesuatu dari orang yang kita harapkan. Itu namanya apa? Ghibtah. Kalau hasud itu kan berharap orang yang kita hasudi itu hilang nikmatnya, ya. Seperti kemarin itu. Tapi kalau ghibtah itu tidak begitu. Kita ingin seperti itu, tapi orang itu tidak perlu seperti itu. Tidak seperti itu. Namanya ghibtah. Berhasil mengharapkanlah. Fakadu mengko memeh sapa mengkono wong kafir tadi, musuhnya Kanjeng Nabi, iku yaghbituna. Iku berharap sapa mengkono wong akeh bihi kelawan firor tadi. Berharap asla'a ing pira-pira daging. Salat ingkang terbang apa mengkono asla ma'al iqbani sertane pira-pira burung raja wali warrohomi dan burung nazar. Mereka itu saking berharapnya bisa lari. Itu ada daging yang dibawa terbang oleh burung raja wali, itu ya, dan burung apa? Nazar. Itu sampai mereka bisa berharap, itu jadi daging itu juga enggak apa-apa, yang penting bisa lari. Itu kan ya, gambaran-gambaran inilah. Gambaran-gambaran ini apa namanya tentang syiirannya siapa ini Al-Imam Al-Busiri. Tapi seperti itu benar apa ya wallahu alam lah ya, ini kan khayalan atau apa gitu ya. Ini kan saking pengennya lari dari Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai seakan-akan itu hampir saja mereka itu berharap bisa menjadi daging yang telah dibawa terbang oleh burung Raja Wali dan Nazar. Nah, burung Raja Wali dan Nazar itu yang membawa daging, ya dagingnya orang mati toh ya. Artinya sebetulnya wis melayu gak apa-apa, mati-mati gak apa-apa, sing penting ora ketemu karo pasukane wong Islam itu. Jadi bayangan-bayangan kayak gitu. Waddul firara fakadu yaghbituna bihi ashalat ma'al iqbani warrahmi. Itu ya wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.